Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Angel Fitri Ramadhani, NIM 052. Dan aku Aziza Rahman, NIM 039. Kami dari kelompok 1 kelas A, Fakultas Psikologi Angkatan 2020, ingin mempresentasikan materi mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi tentang work-life balance. Apa sih work-life balance itu? Yuk, kita simak penjelasannya. Nah, apa sih work-life balance ini? Work-life balance merupakan pilihan masalah untuk individu serta tanggung jawab sebagai bentuk prioritas dan jadwal perorganisasian, juga mengabaikan struktural, budaya, dan praktis kendala pada badan individu menurut Caproni dalam Senju dan Jansen tahun 2016. Work-life balance ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mencapai keseimbangan saat melaksanakan praktek menurut Hobson dalam Senju dan Jansen tahun 2016. Line atau life pada work-life balance diartikan mengacu pada tanggung jawab dalam kehidupan keluarga sebagai pemenuh segala kebutuhan dalam keluarga menurut Osbiklin dalam Senju dan Jansen tahun 2016. Sedangkan balance diartikan keseimbangan antara kehidupan keluarga mempengaruhi keseimbangan seseorang dalam pekerjaan menurut Rajan dan Rankin dalam Senju dan Jansen tahun 2016. Dalam slide ini menjelaskan pada dimensi aspek yang diukur dalam dampak kerja fleksibel pada work-life balance. Yang pertama, fleksibilitas. Dalam slide ini menjelaskan pada dimensi aspek yang diukur dalam dampak kerja fleksibel pada work-life balance. Yang pertama, fleksibilitas jam kerja. Fleksibilitas pada jam kerja yaitu menyiratkan tidak hanya variasi waktu dan tempat kerja, tetapi juga pembagian pekerjaan jeda kurir, seperti cuti hamil, cuti sakit, dan kerja paruh waktu dan jangka waktu. Yang kedua, manfaat penerapan work-life balance. Manfaat penerapan pada karyawan yaitu praktik kerja yang fleksibel, membantu memenuhi tanggung jawab kehidupan kerja, dan dapat menghasilkan keseimbangan kehidupan kerja. Literatur menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara praktik kerja yang fleksibel dan masalah kesehatan karyawan yang lebih baik dan pengurangan stres. Manfaat penerapan pada perusahaan untuk menarik dan merekrut dan mempertahankan staf yang berkualitas tinggi untuk organisasi mereka dengan kemampuan mereka untuk menjadwalkan pekerjaannya sendiri. Karyawan merasa bahwa pekerja peduli dengan kesejahteraan dan kehidupan non-karyawan dan mengarah pada kepuasan yang meningkat dengan pekerjaan dan majikan sebagai hasilnya dalam komitmen kerja yang lebih tinggi. Yang ketiga, stres dan work-life balance. Tingkat stres yang tinggi dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan fisik. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kesulitan keseimbangan kehidupan kerja mengalami stres yang lebih tinggi daripada mereka yang menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab hidup. Yang keempat, well-being dan work-life balance. Definisi kesejahteraan dikaitkan dengan kesehatan kebugaran, merupakan tanggung jawab pemberi kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan kesehatan karyawan. Penjelasan berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance ini? Jadi, menurut Sains pada tahun 2014, pada jurnal penelitiannya, fleksibilitas tidak hanya pada variasi tempat dan waktu kerja saja, tetapi terdapat beberapa faktor lain, yaitu hari libur pada karyawan. Contohnya seperti cuti hamil, cuti melahirkan, hari besar nasional, kemudian cuti sakit, cuti menjaga anak yang sakit, dan lain sebagainya, yang dimana pembagian pekerjaan dan jangka waktu kerja. Pada penelitian ini dijelaskan juga terdapat 3 fleksibilitas kerja, yaitu pertama, fleksibilitas dalam penjadwalan kerja. Apa sih fleksibilitas dalam penjadwalan kerja? Nah, jadi ketika seseorang karyawan memiliki keluarga, di mana ketika anaknya sakit, dia otomatis harus menjaga anaknya dong, iya kan? Nah, di situ
karyawan lebih baik dimudahkan untuk memiliki waktu untuk menjaga anaknya, sehingga karyawan tidak memiliki beban pada non-pekerjaannya. Ada saudara atau anaknya yang sakit, lebih baik dipermudah untuk perizinannya, agar karyawan tidak memiliki beban di non-pekerjaan. Sehingga ketika karyawan diberi waktu kelonggaran mengenai penjadwalan pekerjaannya ini, karyawan akan lebih maksimal dalam mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaannya. Karena jika karyawan memiliki beban non-pekerjaan yang akan terbawa pada saat ia bekerja, maka tugas-tugas dalam pekerjaannya itu akan sangat-sangat mempengaruhi pada hasilnya. Jadi hasil-hasil tugas-tugas dalam pekerjaan itu akan sangat tidak memuaskan ketika seorang karyawan memiliki beban pikiran pada non-pekerjaannya. Kemudian yang kedua, ada fleksibilitas dalam lokasi. Nah, ini contohnya seperti ketika seseorang yang mengharuskan ia pindah, seperti ketika ia menikah, kemudian dia harus mengikuti suaminya di kota lain, dan ia membutuhkan lokasi bekerja di cabang yang lain. Itu lebih baik dipermudah, karena jika karyawan yang berprestasi ini dilepas, akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada kerja paruh waktu atau fleksibilitas dalam jangka waktu kerja. Nah, ini biasanya bisa diberikan pada karyawan-karyawan yang memiliki kekhususan. Semisal, karyawan ini sangat berprestasi, kemudian ia ingin melanjutkan berkuliah, melanjutkan pendidikannya ke S3 atau S2, itu lebih baik dipermudah. Waktu untuk bekerjanya diberi keringanan, seperti terdapat jangka waktu kerjanya. Jadi karyawan memiliki jangka waktu untuk tetap mengerjakan tugas-tugas kuliah, sekaligus menambah skill-skill pada karyawan tersebut untuk menguntungkan, dan hal itu sangat menguntungkan pada perusahaan. Selanjutnya, ada alat ukur atau instrumen. Nah, menyelidiki hubungan antara stres kerja dan sumber coping yang dikumpulkan dari karyawan layanan makanan pada industri perhotelan dan catering. Stres kerja yang diukur menggunakan skala 4 item yang dikembangkan Motto Widol pada tahun 1986, di mana tanggapan diukur dengan skala tipe Likert. Hasil menunjukkan skor tinggi pada tingkat stres kerja yang sangat tinggi untuk memastikan terdapat validitas diskriminan yang cukup antara konstruksi dengan menganalisis faktor konfirmatori dengan tuntutan pekerjaan, kontrol kerja, dan stres kerja. Dan yang kelima, terakhir, ada kaitan work-life balance terhadap stres karyawan di industri perhotelan dan catering. Jadi, ketika praktik tingkat kontrol pekerjaan rendah, sehingga tuntutan pada pekerjaan mulai mempengaruhi. Selanjutnya, ada alat ukur atau instrumen. Nah, menyelidiki hubungan antara stres kerja dan sumber coping yang dikumpulkan dari karyawan layanan makanan pada industri perhotelan dan catering. Stres kerja yang diukur menggunakan skala 4 item yang dikembangkan Motto Widol pada tahun 1986, di mana tanggapan diukur dengan skala tipe Likert. Hasil menunjukkan skor tinggi pada tingkat stres kerja yang sangat tinggi untuk memastikan terdapat validitas diskriminan yang cukup antara konstruksi dengan menganalisis faktor konfirmatori dengan tuntutan pekerjaan, kontrol kerja, dan stres kerja. Dan yang kelima, terakhir, ada kaitan work-life balance terhadap stres karyawan di industri perhotelan dan catering.
Jadi, ketika praktik tingkat kontrol pekerjaan rendah, sehingga tuntutan pada pekerjaan mempunyai pengaruh kecil terhadap tingkat stres. Namun, jika kontrol pekerjaannya tinggi, tuntutannya juga kerja tinggi, dapat mempengaruhi tingkat stres yang tinggi pula pada karyawan, menurut Chiang tahun 2010. Nah, apa sih pentingnya fleksibilitas waktu kerja? Jadi, fleksibilitas waktu kerja adalah salah satu metode yang sangat-sangat menguntungkan antara pemilik usaha dan karyawan. Karena fleksibilitas dalam waktu kerja karyawan dapat mempengaruhi waktunya dengan keperluan non-pekerjaan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, contohnya lagi, saya beri beberapa contoh berikutnya ya. Contohnya seperti, selanjutnya pentingnya fleksibilitas waktu kerja. Nah, pada fleksibilitas waktu kerja ini adalah salah satu metode yang sangat-sangat mempengaruhi dan menguntungkan antara pemilik usaha dan karyawan. Karena fleksibilitas pada waktu kerja karyawan dapat mempengaruhi waktunya dengan keperluan non-pekerjaan. Seperti yang saya contohkan sebelum-sebelumnya tadi. Apabila keperluan non-pekerjaan dapat mereka penuhi, maka tingkat keseimbangan kehidupan kerja juga meningkat, serta meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan, sehingga mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dan tanggung jawab non-pekerjaan dapat seimbang, di mana hal tersebut dapat menguntungkan antara karyawan dan pemilik usaha. Jika ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar dan akan kami jawab secara personal melalui via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.